Oke, assalamualaikum, kembali lagi bersama gua Baihaqi MV. Oke guys, pada konten kali ini masih seputar Supra X ya. Jadi pada konten kali ini gua ingin membahas apakah si Supra X ini masih worth it digunakan di tahun 2025 dan bisa dibandingkan dengan motor-motor zaman sekarang. Oleh karena itu kita bahas mulai dari spesifikasinya, kemudian fitur andalannya dan performanya. Sebelum itu kita kumpulkan energi terlebih dahulu dengan menonton video sinematik dari Supra X ini guys. Ini dia. Oke guys, jadi yang pertama adalah spesifikasi dari si Supra X ini itu seperti apa. Oke. Supra X ini memiliki mesin 4 tak SOHC dan memiliki kapasitas mesin 97 sampai 124 cc dan memiliki daya maksimum 7,5 sampai 10 horsepower. Dan si Supra X ini memiliki torsi maksimum sebesar 6,5 sampai 9 Nm. Memiliki transmisi 4 kecepatan manual, sistem bahan bakar karburator, dan kapasitas bahan bakar 4 sampai 5 liter. Dengan berat mencapai 90 sampai 110 kg dan memiliki pengereman cakram di depan dan tromol di bagian belakang. Oke, jadi itu adalah spesifikasi dari motor si Supra X ini. Lalu apakah memiliki fitur yang bisa disamakan dengan motor tahun-tahun sekarang? Oke, kita bahas fitur-fitur yang ada di motor Supra X ini guys. Oke, pembahasan yang pertama adalah mengenai dari desain si Supra X ini. Jadi Supra X ini itu memiliki desain yang sangat elegan dan sporty di tahunnya. Berbeda dengan Supra X setelah ini yang bodinya itu mengembang guys. Jadi si Supra X ini tuh bodinya ramping dan elegan menurut gua gitu ya. Dan masih bisa juga dibandingkan dengan motor-motor Supra X ini setelah keluaran si Supra X ini tuh bagaimana bodinya kan semakin besar ya guys. Dan ini tidak guys, ini tuh bodinya ramping sekali dan lancip-lancipnya masih bisa kelihatan. Menurut gua dari desain yang seperti ini si Supra X ini tidak ketinggalan zaman guys. Kemudian pembahasan kedua masih seputar desain. Jadi si Supra X ini tuh memiliki lampu depan dan belakang yang cukup modern. Kita bisa lihat lampunya itu sipit-sipit kayak gimana gitu ya. Kemudian yang belakangnya juga tidak terlalu besar. Semakin kecil si lampu itu semakin elegan terlihatnya gitu guys. Jadi ya cukup masih terlihat modern lah untuk di tahun 2025 ini. Kemudian fitur yang paling bagus atau fitur andalannya dan kelebihannya lah si Supra X ini adalah dari segi bahan bakar. Bahan bakar pada si Supra X ini tuh tergolong irit, bahkan banyak sekali orang-orang yang berbicara bahwasanya si motor Supra X ini tuh memiliki bahan bakar yang lumayan banyak dan cukup irit guys. Kemudian Supra X yang gua punya ini memiliki pengereman cakram di depan dan tromol di belakang guys. Jadi masih tergolong ya banyaklah motor-motor zaman sekarang yang tidak cakram semua, artinya tidak cakram depan belakang, hanya cakram depannya saja gitu guys. Tapi untuk sejauh ini pengereman ketika dipakai di jalan-jalan besar dan jalan-jalan kampung itu masih cukup worth it lah guys. Dibilang pakem tidak terlalu pakem, dibilang tidak pakem juga tidak terlalu tidak pakem, melainkan ya pertengahan lah, cukup untuk digunakan di jalan-jalan perkampungan hingga perkotaan. Kemudian kelebihan dari Supra X ini atau fitur yang sangat diandalkan di Supra X ini adalah keempukan dari shock breakernya guys. Supra X ini itu memiliki keempukan yang sangat empuk menurut gua ya. Di bagian depan motornya dan di bagian belakang motornya juga cukup empuk guys. Apalagi motor gue ini sudah diganti dengan shock breaker dari Honda Win ya. Jadi bukan ori guys. Kalau nggak ori itu mungkin agak terlalu kurang empuk lah. Tapi ketika diganti dengan
shockbreaker Honda Win, itu empuk banget guys. Bahkan si pembonceng atau boncengers itu bakal njot-njotan lah seperti itu. Kemudian kursi yang sangat nyaman guys. Kita bisa lihat di sini ya, joknya lebar, kemudian ya empuk ya. Tuh, aslinya jok ini juga sudah rusak ya, tapi gua benarkan ke tukang atau gua servis ke tukang jok, dan gua request supaya si jok ini sama dengan orinya gitu guys. Dan ini seperti ori banget nih, dan lebar. Motornya juga cukup tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan motor matic seperti Beat, kemudian Vario dan Mio dan lain sebagainya lah, masih bisa gitu guys. Dari segi kenyamanan lebih nyaman si Supra, karena emang dari dari posisi mengemudinya juga cukup tinggi lah. Jadi tidak pegel gitu guys. Kalian coba bisa cobalah gitu di rumah. Kalian, saudara kalian atau kalian juga punya Supra dan kalian punya motor Beat, kalian gunakan motor Supra itu dan motor Beat itu dengan kejauhan minimal 5 km lah guys. Akan terasa pegel yang mana? Pasti yang terasa pegel adalah yang matic gitu guys, menurut gua ya. Tapi nggak tahu kalau kalian lebih suka yang mana. Kalau menurut gua lebih suka yang motor ini, motor Supra yang ada giginya gitu guys. Kemudian si Supra X ini itu memiliki keunggulan juga dari segi mengemudi guys. Jadi mengemudi menggunakan Supra X ini itu cukup nyaman lah. Kalian bisa lihat ya, seperti ini nih posisi berkendaranya. Nah, seperti ini guys posisi berkendaranya. Jadi cukup tinggi dan cukup nyaman digunakan untuk menyalip-nyalip di jalan pantura ya. Beda dengan motor-motor matic kan kadang joknya terlalu rendah, dan juga posisi si setir ke posisi si pengemudi itu terlalu dekat guys. Jadi seperti ini kadang ya. Tapi sedangkan si Supra ini tuh, posisi berkendaranya itu cukup enak lah digunakannya gitu ya. Cukup tinggi juga. Oke guys, selain fitur dari motor Supra X ini juga, Supra X ini itu memiliki performa yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah kecepatan maksimum dari motor Honda Supra X ini itu yaitu 90 sampai 110 km per jam guys. Dan memiliki akselerasi 0 sampai 60 km per jam. Kemudian memiliki konsumsi bahan bakar 45 sampai 50 km per liter. Oke guys, mungkin cukup segitu pemaparan singkat dari si Honda Supra X itu, mulai dari spesifikasinya, kemudian fiturnya, kemudian yang terakhir adalah keunggulan-keunggulannya ya. Jadi kesimpulannya, si Supra X ini itu masih bisa lah untuk kita komparasikan dengan motor-motor zaman sekarang. Entah itu dari segi fitur, kemudian dari segi kenyamanan berkendara, kemudian dari segi kecepatan, kemudian dari segi keiritan bahan bakar dan lain sebagainya yang telah gua paparkan tadi. Dan menurut kalian, apakah si Honda Supra X ini itu masih worth it digunakan di tahun 2025? Tentunya di bulan Januari mumpung awal gitu. Kalian silahkan komen gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian konten kali ini. See you di next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And jangan lupa like, comment, and subscribe. And dah.